warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril ratim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi ana maksudi wa ridho kamat lubi atini mahabbataka wa marifata. Warga RT 1 RW 4 Duran Semampir yang kami hormati dan yang kami banggakan, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas berkat rahmah hidayah serta inayah serta beribu-ribu nikmat yang telah disampaikan untuk kita, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa ikut memeriahkan atau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Salam selawat kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli tulan dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Warga RT 1 hormat yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua warga RT 1 RW 4 yang telah begitu gigihnya dalam ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77, sehingga walaupun tidak terbentuk panitia bisa bersama dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga sebagai amal kebaikan kepada warga semua, dan insya Allah pasti akan mendapat imbalan dari Allah Ta'ala. Warga RT 1 yang kami hormati, kami awalnya adalah bingung dalam kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Masalahnya apa? Pertama, hanya ada modal Rp850.000. Nah, ini kepriwe cara jembreng, sehingga dengan waktu paling 2-3 hari kita bisa membuat sirkuler, dan alhamdulillah dalam satu sore ini Pak Narso, Pak Dadi dan Mas Dino mendapatkan 765.000. Nah, kemudian ada tambah lagi dari baru kopi apa 300. Nah, kami agak bombong, sehingga Mas Eka selaku penanggung jawab lomba-lomba niki biayanya kepribun tekan teh. Nah, gini aja Pak Eka, dari uang yang terkumpul nanti 700.000 untuk kegiatan lomba, kemudian 600.000 untuk snack, yang 400.000 untuk tumpeng. Saya cuma medan bobo. Kemudian mendekati akhir kegiatan, alhamdulillah juga kita mendapat bantuan lagi, yaitu putranya Pak Gito untuk membantu kegiatan ini, bukan hanya moral tapi juga material, sehingga Eka pun dalam menjembreng untuk hadiah agak ya kaget ora anu mulai
kaget. Jadi yang kecil-kecil di belakang itu bagaimana coba merasakan kemerdekaan kita ini ya dengan semangat seperti itu. Merdeka! Merdeka! Nah, gitu. Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Ya. Pak Erdo, ini ada yang warga yang masih belum kelihatan apa sudah semua? Masih. Ada berapa Pak ini? Yang nggak datang Pak Said. Sakit. Pak Nono. Oh ya, semoga yang tidak datang apabila sakit semoga Allah menyembuhkannya. Apabila berhalangan suatu saat kita bisa bersama-sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada li hada ma kunna linaf'al laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RT dan para pengurus, para sesepuh RT 1 RW 4 yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang sudah mulai ngantuk, ini yang yang khususnya pada bagian mau tampil ini kelihatannya sudah sore persiapannya. Jadi kamu dulu nggak apa-apa, jadi saya carry nggak apa. Atau apa belum? Sudah. Ya. Dan semua warga RT yang berbahagia, alhamdulillah tidak sesemarak ini kalau tidak ada peringatan 17 Agustus yang ke-77. Ada kalau kemarin di Balai Kelurahan saya tanya hanya Pak Haji Adnan 83. Jadi kalau 83 ketika merdeka beliau umur 6 tahun, belum juga ikut berjuang. Nah sekarang kita ini tadi sudah saya sampaikan Ketua RT ilustrasi setback bahwa nyong biyen cilik kuwi ngaji durung ono listrik nganggo obor. Nah, sekarang jauh lebih luar biasa. Masjidnya indah, nyaman, ada AC-nya, bersih, listriknya terus menyala. Nah, tapi semangatnya tidak seperti mungkin seperti dulu ya. Itu lebih anu lagi Pak RT. Saya ngaji lebih jauh lagi. Dan lewatnya lewat lapangan, lewat papringan, lewat, dan itu zaman dulu masih banyak yang namanya memedi, itu banyak. Tapi karena di desa itu kalau nggak ngaji itu malu. Bila beda dengan di kota. Jadi kalau di kota ini memang ya karena kulturnya mungkin berbeda. Tapi kalau di desa di tempat saya sekarang ini pun orang-orang yang masjid kuwi isin. Tapi kalau di kota beda. Jadi tidak ikut ngaji isin, anaknya kok ora dikon ngaji isin wong tuane. Tapi kalau di kota beda. Maka mari kita al-haya'u subatul minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Itu yang hal-hal yang baik seperti ini. Nyong isin nek anakku reso ngaji. Kan apik. Ojo isin nek nyong ora sugih, itu ora apik. Jadi nyong isin nek kanca-kanca padha lunga masjid nyong ora nang masjid. Itu malu yang menjadi iman kita. Baik,
kalau kita bulan ini adalah bulan Muharram dan juga bulan Agustus. Jadi ada dua hal yang sebenarnya sama, karena perjuangan para syuhada dulu, perjuangan zaman penjajah itu, Indonesia ini dijajah berapa tahun adik-adik oleh Belanda? Nah, kan sejarahnya sudah nyambung. Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun, 3,5 abad. Dan kemudian dijajah Jepang dan sebagainya. Bagaimana dulu selama 350 tahun dijajah? Siapa yang berjuang? Yang banyak adalah para ulama, para pemuka agama. Jadi kalau misalnya Cina bagaimana? Andilnya kurang baik. Ada memang, tapi sangat sedikit sekali. Jadi kalau kita mau setback, mengingat pada yang zaman dulu, tanpa perjuangan para ulama maka tidak akan bisa seperti ini. Coba ketika misalnya kemerdekaan di proklamasi kami atas nama bangsa Indonesia. Di mana itu? Di mana itu? Hah? Bergangsaan Timur. Nomor berapa? Yang nomornya ini yang sering tidak dicantumkan dalam sejarah. Itu nomor 59. Milik siapa? 56. Milik siapa? Milik ulama. Itu. Jadi andilnya para ulama itu luar biasa. Sekarang Pangeran Diponegoro itu anaknya Hamengkubuwono ketiga. Kemudian merasakan bagaimana kalau ini perjanjian Giyanti itu terlalu panjang. Jadi ketika itu Diponegoro merasakan luar biasanya dijajah. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro itu siapa? Anaknya Hamengkubuwono yang ketiga. Dan itu apa? Santri. Dia ngaji. Gurunya adalah Nur Muhammad yang sekarang sampai sekarang ini diziarahi oleh banyak orang di Kadiwongso. Bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro sampai kemudian dibuang ke Digul. Jadi ketika itu ditipu oleh Belanda. Pokoknya damai, tidak ada perang, maka semua senjata tajam, kerisnya dan sebagainya itu harus ditinggal. Kita damai, ternyata ditipu oleh Belanda. Itu bekasnya masih yang penyerangan atau hanya di Tegalrejo, Yogyakarta, itu bekas-bekasnya masih. Bagaimana Pangeran Diponegoro lari dari pengepungan Belanda, itu menjebol tembok. Temboknya dijebol pakai kekuatan Allah melalui Diponegoro. Ketika kemudian ditangkap di Magelang, dibawa ke Digul karena mau damai, mau merdeka, ternyata ditipu. Semua kerisnya Diponegoro itu ditinggal, hanya Diponegoro saja. Kemudian saking marahnya itu Diponegoro marah dengan ngakrak meja. Sekarang masih ada bekasnya di Kadisdenen Magelang. Ini Pak Puryo yang asli Magelang mungkin pasti sudah melihat itu. Nah, itu tidak cukup, maka kemudian diteruskan oleh siapa yang paling terkenal?
dengan perang gerilya? Siapa adik-adik? Balon. Yang terkenal dengan memimpin perang gerilya siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ya guru, tadinya guru agama. Kemudian ketika kelas kedua dan seterusnya dia berjuang. Kelahiran mana? Jenderal Sudirman kelahiran mana? Purbalingga. Ada tempat kelahirannya masih ada. Ada museum Jenderal Sudirman di Rembang atau apa makam lah itu ya, dekat makam itu. Ini siapa Jenderal Sudirman? Ternyata juga ulama. Jadi kalau kita yang mengenang pejuang-pejuang yang memerdekakan kita ini, maka kita ini harus bersyukur. Tadi di surat Al-Ibrahim disebutkan oleh Mbak Salimah, wa it'adana aisyakatum la asidanakum walaikin kafartum ala bisabil. Ini dikatakan oleh Musa. Musa itu siapa? Nabi Musa ini adalah musuhnya Firaun. Nah, ketika Nabi Musa berjuang untuk Islam, luar biasa, tidak akan mungkin menang, tetapi kemudian Allah memberikan mukjizat berupa tongkat. Ketika dikejar oleh pasukan Firaun, tidak akan mungkin bisa menang, maka kemudian tongkatnya itu oleh perintah Allah bukan di Laut Merah, maka kemudian Laut Merah itu menyibar dengan sendirinya, maka Musa bersama tentaranya lepas gitu. Setelah itu Fir'aun mengejar dengan pasukannya. Setelah mengejar semua pasukan Musa dan Musa sendiri sudah di seberang sana, maka kemudian disabutkan lagi tongkatnya, maka kemudian airnya kembali seperti laut biasa. Maka Firman itu sebagai ibrah kita. Jadi Firman itu memang diselamatkan badannya, dan sekarang masih ada muminya di Mesir. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu, anak-anak sekalian, tidak terasa ya detik